Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aiman Manaf dengan NIM R0212311016. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai TENS beserta video praktikumnya. Nah, TENS sendiri adalah metode stimulasi listrik yang utamanya bertujuan untuk meredakan nyeri simptomatik dengan merangsang saraf sensorik dan dengan demikian merangsang mekanisme gerbang nyeri dan atau sistem opoid. Kemudian yaitu jenis-jenis nyeri. Nah, yang pertama yaitu high tense, yaitu menggunakan intensitas tinggi dan intensitas rendah untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian yaitu low tense. Low tense ini menggunakan frekuensi rendah untuk meningkatkan produksi endokrin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu burst tense, yaitu menghubungkan elemen dari kedua jenis di atas, jenis yang tadi, dengan memberikan stimulus dalam bentuk burst atau pocket. Kemudian yang terakhir yaitu modulated tense, yaitu mengubah frekuensi dan intensitas secara berkala untuk mencegah adaptasi saraf. Kemudian yaitu prinsip dasar dari TENS. TENS adalah sebuah metode terapi yang meningkatkan stimulus listrik untuk mengaktifkan jaringan saraf ascendens dan descendens yang kompleks. Aktivasi ini melibatkan sistem pemancar neurokimiawi serta reseptor opoid dan non-opoid yang bekerja secara sinergis untuk menghambat transmisi impuls nyeri ke otak. Baik, adapun guideline atau pedoman penggunaan dari TENS. Yang pertama yaitu tujuan penggunaan TENS ini yaitu untuk menghilangkan nyeri, relaksasi otot, alternatif terapi non farmakologis, dan melancarkan peredaran darah dan untuk regenerasi. Kemudian yaitu adapun indikasinya yaitu untuk nyeri punggung bawah, artritis atau osteoartritis. Yang ketiga yaitu cedera olahraga. Yang ketiga yaitu fibromyalgia. Yang keempat yaitu nyeri neuropatik. Yang terakhir yaitu nyeri pasca operasi. Kemudian adapun kontraindikasinya yaitu individu dengan alat pacu jantung. Yang kedua itu wanita hamil. Yang ketiga itu luka terbuka. Yang keempat yaitu kulit yang rusak. Dan yang terakhir itu epilepsi. Kemudian adapun efek samping yang mungkin terjadi yaitu iritasi kulit akibat perekat elektrodanya. Yang kedua yaitu rasa tidak nyaman jika intensitas terlalu tinggi. Dan yang terakhir yaitu ketegangan otot ringan. Kemudian adapun tips keamanan penggunaan dari TENS ini yaitu selalu baca manual petunjuknya atau manual alatnya. Kemudian yang kedua yaitu hindari menggunakan TENS saat mengemudi atau beroperasi alat berat. Kemudian yaitu jika nyeri tidak berkurang setelah beberapa sesi, kemudian harus dikonsultasikan ke dokter. Baik, selanjutnya yaitu metode aplikasi yang terdiri dari persiapan alat, pemasangan elektroda, pengaturan perangkat, durasi dan frekuensi penggunaan, dan setelah penggunaan, yang selengkapnya akan dipraktekkan di dalam video. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aiman. Saya di sini sebagai fisioterapis yang akan menangani permasalahan Ibu. Baik Ibu, untuk namanya Ibu siapa?
19 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaannya Ibu apa? Oke, baik. Ibu datang ke fisioterapis atas keluhan apa? Jadi kan kemarin saya lari, terus pas lari itu langsung nyari di kaki saya, Pak. Saya tanyakan sama videokan dong. Ternyata katanya bisa terapi supaya tidak jadi lagi, selama setelah lari itu nyeri terus sampai sekarang. Oh ya. Atas permasalahan itu tadi di sini saya akan memberikan sedikit modalitas kepada Ibu, yaitu yang mana di sini akan dipasangkan ke Ibu. Di sini yang dikeluarkan itu berupa aliran listrik yang akan musik dan nanti akhirnya akan dipakai kurang lebih 15 menit. Pertama yang dilakukan yaitu persiapan alat. Yang pertama yaitu menghubungkan kabel ke arus listrik, kemudian menekan tombol on off yang berada di belakang mesin TENS, dan selanjutnya yaitu menekan tombol power yang warna merah hingga mesin berfungsi dan menyala. Kemudian mengatur mode ke TENS, kemudian yaitu mencuci atau membasahi spons moist pad yang nantinya akan dibungkuskan ke elektroda. Kemudian yaitu menghubungkan kabel elektroda ke mesin, dan kemudian memasangkan spons moist pad ke elektrodanya. Harap dipastikan agar seluruh elektroda terbungkus oleh spons moist pad. Kemudian selanjutnya itu persiapan pasien. Nah, di sini fisioterapis harus membersihkan terlebih dahulu area nyeri yang dirasakan oleh pasien yang nantinya akan dipasangkan elektroda TENS, dan harap dipastikan agar areanya steril dan kering.
sebelum memakaikan alat kepada pasien, terlebih dahulu kita melakukan tes sensasi, yaitu berupa tes tajam tubuh pada area yang terasa nyeri oleh pasien. Baik Bu, untuk ini adalah simpul dan ini adalah tajam. Oke. Baik Bu, Ibu bisa menoleh ke kiri. Oke. Baik Bu, kalau ini apa? Tajam, tumpul, tajam, tajam, tumpul, tajam, tumpul, tajam. Oke. Baik, setelah melakukan persiapan alat, persiapan pasien, dan tes sensasi, selanjutnya yaitu pemasangan elektroda ke area nyeri yang dirasakan oleh pasien, yaitu pada area ankle, yang dimana elektrodanya direkatkan atau diikat agar tidak goyang selama proses berlangsung. Setelah kita bersihkan, kita atur, cek levelnya itu 1, terus timernya terus 10, dan Kemudian yaitu memastikan kembali mesin apakah sudah berada di mode tense dan kemudian mengatur waktunya ke 15 menit, dan juga setelah itu mengatur intensitasnya. kita ratakan. Baik Bu, apakah Ibu merasakan aliran listrik yang mulus-mulus? Iya, kemudian kita nyalakan. Apakah terasa nyaman? Iya, sejauh ini nyaman. Tidak lupa setelah mengatur intensitas, kita tanyakan kepada pasien apakah telah merasakan efek yang timbul dari mesin TENS, dan juga menanyakan kondisi pasien, apakah sudah nyaman.
Baik, jika waktu sudah habis, maka aliran listrik dari tens dan elektrodanya akan otomatis terhenti dan elektroda sudah bisa dilepaskan dari ikatan di area nyeri pasien. yang digunakan. Nah, kemudian di sini juga terdapat dua tombol, di sini untuk menambah dan mengurangi waktu yang digunakan pada alat SPD ini. Kemudian di sini ada dua pengontrol atau pengaturan yang Kemudian setelah memakaikan mesin TENS pada pasien, langkah selanjutnya yaitu merapikan alat, melepaskan spons moist pad pada elektroda, dan kemudian mencabut kabelnya. Dan tidak lupa untuk mencuci kembali spons moist pad-nya agar kembali steril, dan tidak lupa untuk memerasnya dan mengembalikannya kembali ke wadahnya. Kemudian mematikan tombol on off dan mengatur ulang intensitasnya ke 0. Dan terakhir itu mencabut kabel arus listriknya. Setelah tadi Ibu memberikan tes, maka terasa jadi setelah tadi tidak adanya kemerahan, jika setelah 3 hari setelah pemakaian alat adanya timbul kemerahan, maka ibu bisa kembali ke kamar. Adapun fungsi dari penggunaan itu jadi tensnya itu mengeluarkan arus listrik yang akan meredakan nyeri. Nah, itu peredaran nyeri itu akan membuat arus listrik yang meledakkan nyeri akan membuat otot lebih rileks dan menurun. Oleh karena itu nyeri yang ibu rasakan itu mengurang. oh yang menunjukkan itu aliran listrik. Iya. Oh, Untuk info lebih lanjutnya akan disampaikan dan seperti yang saya katakan, jika ada kebutuhan tambahan ibu boleh kembali lagi. Baik, adapun penilaian efektivitas dari modalitas elektroterapi TENS ini yaitu yang pertama efektivitas relatif, yaitu beberapa studi membandingkan TENS dengan terapi lain seperti elektrokupuntur atau terapi pijat. Hasilnya menunjukkan bahwa TENS lebih efektif. Kemudian yaitu nyeri akut, efektif untuk beberapa kondisi seperti nyeri pasca operasi atau nyeri otot akut. Kemudian yaitu nyeri kronik, efeknya lebih beragam. Beberapa orang itu dengan kondisi seperti nyeri punggung bawah, osteoartritis, dan lain-lain itu melaporkan manfaat yang signifikan. Kemudian yaitu nyeri
Kemudian ada nyeri neuropatik. Nah, efeknya ini cenderung lebih rendah dibandingkan untuk nyeri muskuloskeletal. Nah, penggunaan TENS ini dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengelola kondisi seperti neuropati diabetik. Baik, adapun referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi dan video praktikum. Dan baik, cukup sekian dari pemaparan materi dan penampilan video praktikum saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.